Shalom, kebenaran hari ini 29 September 2023 dengan tema Tidak Ada Pilihan Lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memisahkan diri dari dunia. Dalam hal ini, kita tidak memiliki pilihan lain. Ini tidak membuat kita menjadi konyol. Kita hadir di tengah-tengah dunia untuk menjadi terang dan garam, menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus, di mana hidup kita menjadi sarana Tuhan untuk menjamah orang di sekitar kita. Jadi kalau kita ada di tengah-tengah dunia, di mana kita bersentuhan dengan orang, kita hadir untuk menjadi saksi, menjadi saluran berkat. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Mau tidak mau, kita memang harus bergaul di tengah-tengah masyarakat, keluarga besar, pekerjaan, kampus. Tetapi ingat bahwa kita hadir untuk menjadi saksi. Karena kita adalah utusan Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan, baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Disitulah kita memenuhi firman Tuhan tersebut. Kita harus memisahkan diri dari dunia. Maka kegiatan-kegiatan yang tidak membuat iman kita bertumbuh harus kita hindari. Memang kita harus memberi waktu dalam pergaulan. Jangan eksklusif sampai orang memandang kita sombong atau kita menjadi batu sandungan. Bergaul boleh, tetapi ada batasnya. Pasti Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus menolong kita bagaimana membentuk hidup kita dengan pola kehidupan Yesus yang pernah Ia jalani 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kehidupan Yesus diselenggarakan di dalam hidup kita, dan setiap orang pasti khusus, tidak ada yang sama. Jika proses itu berlangsung dengan benar, maka kita baru bisa mengalami apa yang disebut kelahiran baru. Sebab kelahiran baru bukan sesuatu yang sederhana atau mudah, seperti yang selama ini dirumuskan. Percaya Yesus pasti selamat. Percaya itu apa? Kalau kita menengok kembali kehidupan iman orang Kristen di abad mula-mula, kehidupan mereka tidak nyaman sama sekali. Mereka mengalami aniaya, pedang, ketelanjangan, dan berbagai aniaya lain. Mereka harus mempertaruhkan harta, keluarga, bahkan nyawa demi percayanya kepada Yesus. Percayanya orang Roma waktu itu bukan percayanya orang Kristen hari ini. Kalau firman Tuhan mengatakan kamu lebih dari pemenang, artinya kita harus lebih dari orang-orang yang menang secara ekonomi, politik, dan lain-lain. Mengapa? Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara yang terkasih, sejatinya banyak di antara orang percaya yang ekonominya lemah, pendidikannya rendah, penampilan tidak menarik, secara lahiriah kalah dengan anak dunia. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa kita lebih dari orang-orang menang. Kenapa? Karena Roh Kudus menggarap kita untuk mengenakan hidup Yesus. Untuk itu, mari kita menikmati dinamika hidup berjalan dengan Roh Kudus. Masalahnya betapa situasionalnya kita di gereja, begitu bersemangat. Lalu begitu kita keluar dari ruang gereja, semua lenyap. Renungkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dipersiapkan untuk masuk istana Allah Bapa, dipersiapkan mewarisi kemuliaan bersama dengan Tuhan. Betapa hebat panggilan ini. Jadi kita harus terus ada di dalam kesadaran
bahwa kita adalah orang-orang yang memang dipersiapkan untuk dimuliakan. Maka kita harus memaksa diri untuk berubah. Kita harus sudah melihat hamparan padang hijau yang tak bertepi, dan sudah membayangkan bagaimana istana indah yang di luar pengertian kita hari ini. Makanya hidup kita harus benar-benar benar. Ayo kita keluar dari Mesir dunia ini dan menuju Kanaan surgawi. Karena hidup itu tragis. Seandainya kita punya gelar sarjana, bekerja dengan gaji sangat besar, pasangan yang baik, anak-anak yang pandai dan sehat, tetapi semua itu tidak membuat kita bahagia. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah puas dengan gelar, jumlah gaji, keluarga bahagia, apapun. Kebahagiaan kita hanya Tuhan. Entah nanti apa yang terjadi, kita hadapi. Yang penting dari hari ke hari, kita belajar dari Roh Kudus untuk mengenakan hidupnya Yesus. Menatap hari esok, kadang-kadang hati menjadi kecut, karena berat beban yang kita pikul. Tetapi ketika kita ingat bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, dengan membawa 2 juta orang, tanpa bekal, hati kita menjadi kuat. Jalani saja. Yang penting, jangan sampai kita mendukakan Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap hari kita berambisi menjadi lebih baik. Dan Tuhan selalu menunjukkan hal-hal yang tidak patut atau meleset. Walaupun itu mungkin dipandang orang tidak salah. Tapi Tuhan tidak nyaman dengan sikap itu atau ucapan itu. Roh Kudus akan pimpin kita, dan kita akan mengagumi karya Roh Kudus yang begitu ajaib, luar biasa. Bagaimana Roh Kudus membentuk kita. Karakter kita yang buruk dikikis, sampai kita pada satu level di mana kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan hati Bapa selain hal ini. Makanya kalau Tuhan kasih kita hari yang baru, kita berterima kasih dan bertekad hidup lebih kudus dan lebih berkenan lagi. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.